قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال أيضا يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Jamaah salat Jumat yang senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini kita masih diberi umur panjang oleh Allah sehingga kita bisa melaksanakan ibadah yang paling utama di hari Jumat, yaitu ibadah salat Jumat, yang mana pada kesempatan yang lalu sudah pernah saya sampaikan tentang keutamaan-keutamaan tentang apa saja yang terjadi pada hari Jumat. Di antaranya yaitu adalah hari Jumat diciptakan Nabi Adam, kemudian Nabi Adam dimasukkan surga hari Jumat, dikeluarkan juga ke bumi hari Jumat, kemudian wala taqumus sa'atu illa fi yaumil jumu'ah, dan tidak akan terjadi hari kiamat kecuali di hari Jumat. Maka dari itu yang dinamakan kiamat, ada kiamat sughra, ada kiamat kubro, yang mana setiap orang pasti akan mengalami, yaitu kiamat sughra. Kiamat itu sesuatu yang pasti terjadi. Yang didefinisikan dengan kiamat sughra, para ulama mengatakan diantaranya yaitu kematian. Semua dari kita pasti akan mengalami kematian. Maka dari itu kita harus membawa bekal sebelum kematian itu menjemput kita. Sebagaimana firman Allah, wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Berbekallah kalian. Kita semua diperintahkan oleh Allah untuk wa tazawwadu, supaya bersiap-siap membawa bekal. Allah menyeruskan dalam firman-Nya, fa inna khairaz zadi at-taqwa. Sebaik-baiknya bekal adalah at-taqwa. Maka dari itu sudah sepantasnya kita untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah salat Jumat yang senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini insyaallah saya akan mengangkat tema tentang pendidikan atau tarbiyah secara umum, ataupun tarbiyah secara khusus kepada generasi kita, putra putri kita, generasi kaum muslimin. Dalam kaitannya dengan tema ini, saya teringat dengan sabda Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim dalam kitab sahihnya, yaitu kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Setiap yang terlahir, maksudnya setiap anak yang dilahirkan di muka bumi ini, yuladu 'alal fitrah, dilahirkan dalam keadaan fitrah, suci. Dalam ayat yang lain, fitratallahi alladzi fataran nasa 'alaiha la tabdila li khalqillah dzalika ad-dinul qayyim walakinna aktsaran nasi la ya'lamun. Jadi fitratallah ini adalah agamanya Allah. Di dalam ayat tersebut di akhirnya adalah dinul qayyim, agama yang tegak, yaitu dinul Islam. Jadi fitrah ini maksudnya adalah agama Islam. Setiap anak yang terlahir, itu hakikatnya dia berpotensi, pengertian dari terlahir dalam keadaan suci atau
fitrah maksudnya adalah dia memiliki kemampuan, ya, potensi untuk bisa menerima atau dididik secara Islam. Hakikatnya seperti itu. Fa'abawahu, dalam kelanjutan hadis tersebut, fa'abawahu yuhawwidanihi au yunassiranihi au yumajjisanihi. Akan tetapi fitrahnya anak tersebut, potensi dia untuk bisa memeluk agama Islam itu dirubah, ya, oleh orang tuanya. Ada kalanya kalau orang tuanya Yahudi, ya, fa'abawahu yuhawwidanihi, dijadikan Yahudi, au yunassiranihi, atau dijadikan Nasrani, au yumajjisanihi, atau dijadikan Majusi. Tapi hakikatnya secara umum anak itu memiliki kemampuan, umpama dididik agama Islam pasti bisa menerima, suci, bisa menerima kebenaran agama Islam. Maka dari itu betapa pentingnya pendidikan, ya. Terlebih-lebih ketika kedua orang tua sudah dalam kondisi Islam, maka otomatis anaknya itu Islam, ya. Maka ketika ini tidak dibina, tidak dididik, ya, dirawat, atau bahasa Jawanya diramut dengan sebaik mungkin, maka akan bisa jadi terpengaruh, ya. Yang mana kedua orang tuanya Muslim yang taat, bisa jadi menjadi Muslim, paling tidak Muslim yang tidak taat. KTP-nya Muslim, ya, KTP-nya itu Islam, ya, agama Islam, tapi tidak pernah sholat. Atau bahkan bisa berpindah agama, naudzubillah min dzalik. Bisa jadi. Banyak sekali kejadian kedua orang tuanya Islam, akan tetapi anak-anaknya ada yang menjadi Nasrani atau berpindah ke agama yang selain Islam. Padahal Allah berfirman, "Inna dina indallahil Islam." Ya, sesungguhnya agama yang diterima di sisi Allah adalah Islam. Allah berfirman, "Wa may yabtaghi ghairal islami dinan falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin." Barang siapa yang memeluk agama, mencari agama, menetapi agama selain Islam, falan yuqbala minhu. Falan itu dalam bahasa Arabnya falan, ada lam nun. Kalau la itu kan tidak, tapi kalau ini lam dan nun berarti sangat tidak mungkin. Kalau la saja itu tidak, la itu tidak. Tapi kalau lan ada nunnya, lan gitu ya. Falai yuqbala minhu, maka sedikit pun tidak akan diterima oleh Allah. Bukan hanya tidak diterima oleh Allah, tapi ada konsekuensi yang lebih berat yang akan dia hadapi di akhirat. Wa huwa fil akhirati minal khasirin. Dia beragama, beribadah, melaksanakan kebaikan apapun tidak diterima oleh Allah, karena tidak dilandasi dengan agama Islam, tidak dilandasi dengan tauhid. Semuanya akan sia-sia dan di akhirat akan menjadi orang-orang yang rugi. Kalau dalam istilah bahasa Jawa, rugi dunya ora dadi apa, rugi akhirat bakal ciloko. Itu fakta, ya. Ketika seseorang itu rugi dalam urusan dunia, mungkin melamar pekerjaan tidak diterima, maka bisa mencari tempat pekerjaan yang lain, ya. Ada 10 perusahaan, melamar di perusahaan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ditolak semua, diulangi lagi dari 1 sampai 10, diulangi lagi. Bisa jadi karena saking sungguh-sungguhnya, berarti ini kok berulang-ulang anak ini melamar ke sini padahal sudah ditolak. Bisa jadi dari 1 sampai 10 ada yang menerima, diulang lagi. Begitu pula mungkin melamar perempuan, ya. Bisa jadi, atau mungkin yang paling rugi mungkin nggak diterima, mungkin ya dalam urusan dunia itu mungkin dia nggak diterima di perusahaan, atau tidak mendapatkan pasangan sehingga membujang sampai mati mungkin, ya. Itu rugi termasuk. Akan tetapi itu bukan hakikat kerugian. Hakikat kerugian adalah ketika seseorang di akhirat menjadi orang yang rugi. Ciri-cirinya yaitu adalah memeluk agama selain Islam. Maka dari itu kita sebagai kaum muslimin yang
telah memiliki putra dan putri ataupun para remaja, generasi muda yang mungkin ya, dalam waktu dekat akan membina rumah tangga, maka perlu untuk menuntut ilmu, menggali ilmu tentang pendidikan putra putrinya. Karena hakikatnya tadi semua bertumpu pada orang tua, bukan faustadzuhu ya yuhawidahu ya au yunasirahu. Bukan, ustadznya yang menjadikan dia Yahudi Nasrani, bukan, tapi orang tuanya. Rasulullah menegaskan yang menjadikan anak itu Yahudi, Nasrani dan Majusi atau selain Islam itu orang tua. Berarti kesimpulannya yang memiliki tugas utama di dalam mendidik putra putri adalah orang tua. Adapun para ustadz, guru itu membantu sifatnya. Ya, maka perlu adanya sinergi, kerjasama yang baik sehingga bisa terwujud pendidikan putra putrinya dengan maksimal. Ya, ketika mendaftarkan putra atau putrinya belajar, maka sampaikan, jangan yang disampaikan baiknya, Ustadz ini hafalannya sekian, hafalannya mungkin, tapi sampaikan tentang kekurangannya. Karena saya pengalaman, saya ngajar di pondok, jadi saya ketika ada penerimaan santri baru, saya tanya apa kekurangan santri ini. Saya tidak mau menerima kelebihannya ini, nggak penting. Justru kekurangan itulah yang saya tanyakan kepada wali santri, karena itu sangat penting di dalam strategi saya di dalam mendidik. Karena ada anak itu yang dididik gampang, ada yang perlu strategi khusus dengan cara khusus ya, ada yang gampang ngambek ya, gondok ya. Jadi nggak sama. Maka yang kita para ustadz, para guru itu meminta informasi tentang apa kelemahan atau kekurangan putra putrinya. Ada yang suka tidur, benar ternyata. Jadi ketika mendaftarkan putranya itu, saya tanya, ini kekurangannya apa, Bu, Pak? Suka tidur. Kadang di mana saja dan kapan saja dan bagaimana saja keadaannya itu tidur. Ternyata benar. Waktu kegiatan belajar mengajar ya tidur. Habis subuh tidur, pagi tidur, masih ada nunggu dipijitin gini. Dinasehkatin. Akhirnya terus sedikit demi sedikit bisa berubah. Maka dari itu, itulah pentingnya kita bekerja sama di dalam mendidik putra putri kita sehingga menjadi putra putri yang solih-solihah. Rasulullah SAW pernah bersabda dalam hadisnya, yang mana para ulama ada yang mengatakan hadis ini sanadnya dhaif, tapi matannya, kandungannya sahih. Tapi ini hadis ini sangat tepat sekali, sangat relevan, sangat cocok dengan kondisi di masyarakat. Rasulullah bersabda ya, dengan sanad yang diperselisihkan, ada yang mengatakan hasan, ada yang mengatakan dhaif, tapi matannya, isinya sahih. Yaitu isinya seperti ini: arba'atun min sa'adatil mar'i, ada 4 hal yang menjadi kebahagiaan seseorang. Seseorang itu akan bahagia, akan beruntung jika memiliki 4 hal. Ya. Jadi sa'adatun min sa'adatil mar'i, arba'atun min sa'adatil mar'i. Ayyakuna zaujatuhu solihatan, istrinya solihah, wa auladuhu abroron, anaknya berbakti, wa khulatuhu as-solihin, teman bergaulnya orang-orang yang sahih, orang-orang yang solih, orang-orang yang solih, teman bergaul, termasuk anak-anak kita. Ketika bergaul dengan orang-orang yang solih, orang-orang yang baik, maka itu termasuk satu keberuntungan. Kemudian yang terakhir, wa ayyakuna rizquhu fi baladih, dan apabila rezekinya, mata pencahariannya itu di negerinya sendiri, tidak sampai ke luar negeri, maka ketika 4 hal itu diperoleh, maka sangat beruntunglah seseorang tersebut. Jadi saya ulangi lagi, istrinya solihah, anaknya berbakti, kemudian teman bergaulnya orang-orang yang solih, kalau perempuan solihah, kemudian rezekinya, mata pencahariannya di negara sendiri. Maka ini kita didik ya, kita kondisikan supaya anak-anak kita ini seumpama menikah ya istrinya solihah.
Itu bagaimana caranya? Kalau kita nggak bisa mendidik, ya melewati orang lain, melewati ustadz. Ustadz, bagaimana anak saya ini kok malah mau nikah dengan perempuan yang nggak pakai jilbab? Nah, ini nggak solihah. Maka bagaimana caranya orang tua ketika menikahkan anaknya, dinikahkan dengan perempuan solihah? Kemudian dengan demikian, kalau orang tuanya solihah, kemungkinan besar bisa menjadi anak yang berbakti. Anaknya juga solihah. Kemudian ketika seperti itu bisa dilaksanakan, maka kita bina juga, ya, putra putri kita bisa bergaul dengan teman-temannya yang baik. Jangan sampai salah pergaulan, ya, seks bebas, zina, naudzubillah min dzalik, minum-minuman keras, ya, sehingga masa depannya atau agamanya hancur, akhiratnya rusak. Kemudian kita bina, kita didik sehingga mata pencahariannya itu ya di negaranya sendiri, nggak sampai ke luar negeri. Maka dari itulah sesuatu pendidikan yang seharusnya kita sebagai orang tua ikut andil, bahkan memiliki peran yang sangat utama di dalam pendidikan putra putri kita. Ada satu hal, ya, yaitu terakhir insyaallah dalam khutbah pertama ini, firman Allah di dalam surat Ar-Ra'd, ya, surat At-Tur, ya. Allah berfirman, walladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum biimanin alhaqnahum dzurriyyatahum, yang artinya orang yang beriman ketika diikuti oleh anak cucunya, anak turunnya dalam kondisi iman, orang tuanya iman, anaknya ikut jejak orang tuanya, ikut iman, ikut menjadi muslim yang taat, menjadi orang yang beriman, yang bertakwa, maka oleh Allah alhaqna bihim dzurriyyatahum, maka orang tuanya ini akan disusulkan ke derajatnya anaknya. Bisa jadi karena anak itu mungkin kalau kita kecil dulu belajarnya kurang, atau mungkin mondok, ya mungkin nggak pernah mondok, ya pokoknya ilmunya pas-pasan, tapi ketika kita membina anak kita, ternyata anak kita itu menjadi orang yang bisa berdakwah, bisa mengajak orang, maka pahalanya besar, derajat surganya tinggi. Maka oleh Allah kita sebagai orang tua akan disusulkan, akan disamakan dengan derajat anak kita yang tinggi. Itulah keutamaan ketika kita bisa membina, mendidik putra putri kita. Kemudian wa ma'alatnahu min amalihi min syai', dan aku Allah tidak mengurangi pahalanya si anak itu sedikit pun. Mungkin karena disusulkan, disamakan dengan derajat anaknya, disatukan dalam satu tempat dan dengan derajat yang tinggi sama, itu tidak mengurangi derajat anaknya. Kullu mri'im bima kasaba rahin, semua orang itu digadaikan dengan apa yang dia kerjakan. Jadi kita ini tergadaikan, surga kita atau neraka kita, keberuntungan kita yaitu surga ataukah kesengsaraan kita di neraka, itu tergantung dari amal ibadah kita. Kalau kita menjadi muslim yang taat, mendidik anak sehingga anak itu bisa taat, menjadi muslim bertakwa, maka surga itu bisa kita tebus. Tapi ketika kita jelek Islamnya, jelek imannya, nggak bertakwa, anaknya juga seperti itu, kita nggak bisa menebus surga, karena hakikatnya kita ini adalah dari surga dan akan kembali ke surga. Tapi ketika kita tidak bisa menebusnya, maka nggak bisa. Makanya Allah berfirman, kullu mri'im bima kasaba rahin, setiap orang itu digadaikan dengan amal perbuatannya. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum innahu kana ghafurur rahim. Alhamdulillahi kama yajibu alaina min hamdihi wa ta'zimihi wa nashkuruhu subhanahu ala ihsanihi wa in'amihi wa takrimihi wa na'udzu bihi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah wa asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh al-makhsusu min rabbi bi kamali qurbihi wa taqdimihi. Allahumma salli wa sallim ala abdika wa rasulika Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man iqtafa syar'ahul mutahhara wa tabi'a millatahul qawimah. Amma ba'du, fa ya ayuhan nas ittaqullaha ta'ala wa ati'u fa inna ta'atahu aqwam wa aqwa wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa wahdharu asbab as-sakhatil jabbar
fa inna ajsamakum 'alan nari la taqwa wa'lamu anna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, ya, yang senantiasa dirahmati oleh Allah. Itulah ya yang bisa saya sampaikan, dan kesimpulannya adalah kita dalam hidup sekali, ya, nggak ada namanya hidup itu kita diberikan kesempatan hidup 2 kali, tapi hidup kita di dunia ini hanya sekali. Maka manfaatkanlah kesempatan ini, ya, hidup yang sekali ini untuk bisa meraih surga Allah setinggi-tingginya, sehingga kita bisa selamat dari neraka Allah dengan berbagai macam cara. Bisa dengan diri kita berbuat baik, nggak mampu karena kita sendirian, mencari teman, menasehati orang supaya dia berbuat baik. Karena ketika kita mengajak orang lain, maka pahalanya juga untuk kita, tanpa mengurangi pahala orang yang berbuat. Begitu pula mengajak, menasehati anak kita, maka semakin banyak kita mengajak, maka semakin banyak pahala kita, yang mana itu akan oleh Allah dibalas. Allah, la innallaha la yadlimun nasa syai'a. Allah sedikit pun tidak akan menganiaya kepada manusia, walakinnan nasa anfusahum yadlimun. Akan tapi manusia itulah yang menganiaya terhadap dirinya sendiri. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabiy ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammadin wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammadin wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala ali Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma salli wa sallim ala abdika wa rasulika Muhammadin sahibil wajhil anwar wal jabinil azhar waradallahu man ashabi Abi Bakr wa Umar wa Uthman wa Ali wa an sairi ashabi nabiyyika ajma'in wa anit tabi'in wa tabi'it tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa anna ma'ahum bi ni'matika wa mannika wa karamika wa rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma akim 'allamal jihad wa qum' ahla syirki wal fasad wal inad wa anshur rahmataka 'alal ibad ya man lahud dunya wal akhirah wa ilaihil ma'ad. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma nawwir ala ahlil kuburi kuburahum waghfiril ahya'i wa yassir lahum umurahum. Allahumma tub ala taibin waghfir dhunubal mudhnibin wa qudid daina 'anil madinin washfi mardal muslimin waqtubis sihhata wal afiyah was salamata lana wa likafatil muslimin fi barrika wa bahrika ajma'in. Allahumma dafa' 'anna al-ghalaa wal waba' war riba waz zina waz zalazil wal mihan wa su'al fitan ma dhahara minha wa ma batan 'an baladina hadha khassa wa an sa'iri biladil muslimin 'amma ya rabbal alamin. Allah mansur ikhwanana fi Filastin. Allah mansur ikhwanana fi Filastin. Allahumma ansur ikhwanana fi Filastin. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Tsumma aqimus shalah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salah, hayya 'alal falah. Qad qamatis salah, qad qamatis salah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La Afakum ba'ina tasbih as-sufuh min tamamis shalah aqimu sufufakum lurus rapatkan shalah. Allahu Akbar.
الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متابا الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم
غير المغضوب عليهم ولا الضالين. والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كراما. والذين إذا ذكروا بآيات ربهم لم يخروا عليها صما وعميانا. والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. أولئك يجزون الغرفة بما صبروا ويلقون فيها تحية وسلاما خالدين فيها حسنت مستقرا ومقاما. قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم فقد كذبتم فسوف يكون لزاما. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.